Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Laila Tulasana, NIM 2030110008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan praktikum sederhana yang berjudul laju reaksi, di mana praktikum kali ini diampu oleh Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI dan asisten dosen. Yang pertama Kak Nadia Sainita, yang kedua Kak Sahrina Nurul Ilmi, dan yang ketiga Bang Muhammad Yuzi Saputra. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Nah, sebelum memulai videonya, alangkah lebih baiknya kita tahu sedikit tentang materi laju reaksi ini, di mana laju reaksi ini didefinisikan sebagai laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi molar salah satu produk reaksi dalam satu satuan waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini, yang pertama itu ada suhu, yang kedua itu ada konsentrasi, yang ketiga itu ada luas permukaan sentuh, yang keempat itu ada katalisator, yang kelima itu ada tekanan dan volume, dan yang terakhir itu adalah pengadukan. Selanjutnya itu tujuan percobaan kali ini. Nah, tujuan percobaan kita kali ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kita kali ini, yang pertama itu ada cuka, selanjutnya ada jaskul sebanyak 4 buah, selanjutnya itu ada balonnya sebanyak 6 buah. Ini selanjutnya ada air, ada botol, ada sendok, ada soda kue, dan ada air panas. Selanjutnya kita mulai saja praktikumnya. Praktikum yang pertama yaitu cara kerjanya. Yang pertama itu sediakan dua botol ini, botol mineral. Yang pertama itu berisi 75 ml air panas, dan 75 ml air dingin. 75 ml air dingin. Harus sama ya. Nah, ini 75 ml air panas dan ini 75 air dingin. 75 ml. Selanjutnya kita masukkan jaskul ke dalam botol yang telah berisi air panas dan air dingin tersebut. Kita masukkan secara bersamaan. Selanjutnya langsung dipasangkan balon kepada botol ini.
pasangkan balon. Nah, bisa kita lihat gel school yang dimasukkan ke dalam air panas jauh lebih membesar daripada gel school yang dimasukkan ke dalam air dingin. Maksudnya balon yang dipasangkan kepada air yang dimasukkan gel school air panas ini jauh lebih mengembang daripada gel school yang dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua. Nah, langkah kerja dari percobaan yang kedua ini yaitu yang pertama kita haluskan gel school ini. Satu gel school yang sudah dihaluskan dan yang satunya lagi itu gel school yang padat. Kemudian kita masukkan 75 ml air ke dalam masing-masing botol ini. Kita masukkan 75 ml air ke dalam botol. Pastikan airnya sama-sama 75 ml. Nah, selanjutnya kita masukkan gel school yang sudah dihaluskan ini ke dalam satu botol yang telah berisi 75 ml air. Dan gel school yang padat ke dalam 75 ml air ke botol kedua maksudnya. Ini kita masukkan gel school yang cair. Pertama kita masukkan dulu gel school yang cair. Langsung kemudian kita masukkan gel school yang padat. Lalu kita amati apa yang terjadi. Nih. Nah, dari praktikum yang kita lakukan tadi dapat kita lihat bahwasanya gel school yang padat yang dimasukkan ke dalam 75 ml air ini mengembang, sedangkan gel school yang
sudah dihaluskan, yang sudah dimasukkan ke dalam botol yang berisi air sebanyak 75 ml ini tidak mengembang. Seperti kita lihat ini. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga. Adapun langkah kerja dalam praktikum yang ketiga ini, yang pertama kita masukkan 20 ml cuka ke dalam botol pertama. Nah, selanjutnya 40 ml ke botol yang kedua. Nih. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan 20 ml air cuka ke dalam botol yang pertama dan 40 ml air cuka ke dalam botol yang kedua. Selanjutnya, pada botol yang berisi 20 ml air cuka ini kita tambahkan air putih sebanyak 20 ml juga. Nah, selanjutnya kita masukkan soda kue ke dalam balon yang pertama. Masukkan soda kue ke dalam balon yang pertama. Satu sendok soda kue. Selanjutnya kita masukkan juga soda kue sebanyak 1 sendok ke balon yang kedua. Ini sebanyak 1 sendok juga. Lalu kita tempelkan kayak seperti ini. Kemudian kita masukkan soda kue ke dalam air nih. Lalu kita amati seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya air cuka yang berisi 40 botol kedua yang berisi 40 ml air cuka tadi lebih besar dibandingkan air cuka 20 ml air cuka yang ditambahkan 20 ml air. Nah, dapat kita lihat perbedaannya di sini lebih menggembung air cuka yang 40 ml dibandingkan yang campuran air tambah cuka tadi. Nah, dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwasanya suhu mempengaruhi laju reaksi. Dapat kita lihat pada percobaan yang pertama tadi di mana air panas lebih menggembung balonnya dibandingkan botol kedua yang suhunya rendah. Dan pada praktikum selanjutnya konsentrasi juga mempengaruhi laju reaksi ini, di mana pada praktikum yang kedua tadi di mana jaskul yang padat lebih menggembungkan balon daripada jaskul yang telah kita haluskan tadi. Sekian
praktikum sederhana dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.